ya bangsa lain itu sudah mikirin gimana cara pergi ke bulan, gimana cara pergi ke matahari, bahkan Indonesia gimana cara mikirin dirinya biar ke Tuhan gitu kan. RUU inilah itulah, pilkada, pemilu. Selamat datang kembali di acara kami di Praga Institute. Selamat datang kembali di diskusi kita kali ini, ya tentunya di acara Prasangka seperti yang kalian baca di judul video kali ini. Tapi tentunya sebelum melanjutkan untuk menonton, silakan kalian subscribe, di like, di komen, karena dengan kalian subscribe channel ini kami akan selalu semangat untuk up video setiap hari, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Nah, kali ini saya mendatangkan sejarawan dari Bali nih, sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi mungkin perkenalkan nama dulu kepada penonton-penonton Praga Institute lah, biar sama-sama kenal kan. Mungkin agak asing mukanya gitu, dari mana? Nggak purba sih. Baik, selamat malam guys. Malam? Ya. Halo guys, penonton Praga Institute. Perkenalkan, nama saya Iwayan Gus Febriana. Dipanggil Ji Gus. Agus aja lah, Agus aja. Jadi ini teman yang memang fokus di sejarah, karena belakangan ini seperti yang mungkin kita ketahui di beberapa media sosial, di Twitter terutama, salah satu negara yang ada di dunia ini hilang, tiba-tiba menghilang dari Google Maps. Nah, mungkin kita perlu sudut pandang yang lebih luas dulu untuk melihat bagaimana sih, kenapa salah satu negara ini bisa hilang di Google Maps. Apakah Google Maps kalian belum update, atau mungkin memang Google Maps yang belum update terhadap situasi dunia kali ini? Mungkin langsung saja kepada sejarawan kita ini. Seruput dulu mungkin nih sambil. Enak. Tama-tama teman-teman, saya belum sejarawan ya. Ini lebay sekali bilang saya sejarawan karena masih dalam tahap menjadi mahasiswa, belum skripsian, semester tua, masih bergulat di dunia kampus. Inilah nasib saya gitu. Nah, terkait hilangnya salah satu negara di Google Maps, itu saya kira Google Maps teman-teman tidak rusak, karena tidak hanya saya aja di Google Maps negara itu hilang, karena di Google Maps akun-akun lain pun negara Palestina dalam tanda kutip kata itu hilang gitu. Nah, itu terkait itu ya. Jadi di handphone Anda itu tidak rusak, tapi memang sengaja dihilangkan gitu. Nah, kenapa itu bisa hilang tuh, Bli? Karena di beberapa media sosial, terutama di Twitter, banyak sekali netizen yang sangat menyayangkan hilangnya negara tersebut. Diduga-duga gitu, salah satu perusahaan yang memegang Maps tersebut memang berafiliasi terhadap salah satu negara yang memang adik kuasa gitu. Tapi dalam sudut pandang sejarah tuh gimana tuh, Bli? Iya, ya. Terkait hilangnya kata Palestina, mungkin ini aja dulu terdahulu ya, terkait hilangnya kata Palestina, mungkin kan dilakukan oleh dua perusahaan besar asal Amerika. Yang pertama adalah Google, yang kedua adalah Apple gitu. Nah, terkait itu tentunya ini akan memperuncing atau mempertajam hubungan konflik antara Palestina dan Israel yang yang akan berpotensi mengarah pada konflik kekerasan antar dua negara gitu. Karena ketika nanti ada konflik kekerasan antar dua negara ini kan berkecenderungan akan lebih berpotensi pada adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia gitu misalnya. Misalnya contoh bahwa nantinya pasti akan terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti hak untuk hidup damai, hak untuk kenyamanan ketika beribadah dan semacamnya gitu. Oleh sebab itu harus bijak Google dan Apple ini mengambil sikap keputusan mengapa dia harus menghapus kata Palestina di Google Maps gitu, agar tidak memperuncing atau mempertajam lagi polemik antara dua negara gitu. Ya, jadi yang hilang itu kalimatnya atau negaranya hilang? Kadang mungkin netizen kan berpikir liar gitu, negaranya hilang, mungkin roboh ke dalam laut, atau memang kalimatnya hilang, gimana tuh? Ya, kalau saya tadi baca di media Tempo gitu, kalau nggak salah ya Tempo atau apa, saya baca itu kalimatnya yang hilang gitu. Digantikan dengan bukan kalimat Palestina lagi yang kita cek. Jika kita cek sebelumnya
pasti ada kata Palestinanya, tapi kalau kita cek sekarang itu sudah nggak ada gitu. Artinya ada kalimat yang dihilangkan gitu dalam Google Map. Entah modusnya apa atau motifnya apa menghilangkan nama Palestina ini, kita masih belum tahu kan. Kita bisa menduga-duga aja bahwa kata Palestina ini sengaja dihilangkan agar kemudian negara Palestina juga nggak terlalu nggak terlalu dikenal gitu. Menghilangkan sejarah Palestina lah gitu. Untuk mengakuisisi kurang lebih ya. Nah, tapi dalam sudut pandang sejarah tuh Bli, kenapa sih Palestina ini selalu menjadi bahan gitu, dipojokkan gitu? Apa dalam sudut pandang sejarah tuh apa sih yang salah dari Palestina tuh Bli? Sampai sekarang kenapa di zaman revolusi industri yang katanya kita harus update terus tentang teknologi, tapi masih ada saja negara-negara yang memang masih belum leluasa untuk menjalankan peradabannya itu. Dalam konteks ini sih saya kira Palestina dengan tidak salah. Kalau kita lihat secara historis, akar konflik antara Palestina dan Israel ini kan bermula dari berdirinya negara Israel pada tahun 1948 yang kemudian ditolak oleh bangsa Arab di wilayah sekitar sana gitu. Kemudian dalam prosesnya lebih lanjut, penolakan itu kemudian bertransformasi dalam bentuk konflik antar dua negara gitu, berupa konflik kekerasan, perang dan semacamnya gitu. Sebenarnya jalan-jalan damai pun sudah sempat dilakukan, misalnya perdamaian, melakukan konferensi Madrid, Camp David itu sampai 2 kali, dan perjanjian Oslo sampai 3 kali, dan yang terakhir adalah Annapolis. Dan toh nyatanya perdamaian yang dilakukan, khususnya dilakukan oleh PBB, ternyata tidak berpengaruh terhadap hubungan konflik antara Palestina dan Israel gitu. Konflik masih sering terjadi, khususnya di daerah-daerah perbatasan seperti jalur Gaza dan perbatasan-perbatasan lainnya gitu sih. Kalau itu dari konteks historis gitu. Itu sih. Menarik sekali. Kurang lebih seperti itu nih teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya kenapa sih negara tersebut bisa hilang di Google Map. Bukan negaranya hilang, tapi kalimatnya yang dihilangkan gitu kurang lebih Bli ya. Nah, kaitannya Palestina ini dengan dengan negara yang memang memegang kekuasaan dalam bentuk perusahaan seperti Google Maps dan Apple itu gimana tuh Bli? Menurut pandangan Bli dalam sudut pandang sejarah, apakah memiliki tendensi terhadap salah satu negara dalam konflik yang lebih global gitu? Saya kira sih hubungan antara Palestina dan kedua perusahaan yang menghapus nama Palestina di dalam Google Map ini, saya masih belum menemukan sih hubungannya apa sih. Saya kira nggak ada hubungannya kan. Cuma kan kita melihat bahwa dua perusahaan ini berasal dari Amerika, yang notabene Amerika adalah salah satu negara yang berkecenderungan dalam tanda kutip ini sering membela atau sering membantu Israel gitu. Jadi kelihatan sedikit lah garis-garis ininya. Apakah ini juga ada kaitannya dengan usaha Trump untuk meraih suara elektoral, mengingat bahwa tahun 2020 ini ada pemilihan presiden Amerika? Kita juga belum tahu gitu. Apakah dengan membangkitkan sentimen anti Palestina, apalagi kan Trump ini gaya politiknya anti-Islam, anti-migran dan semacamnya gitu. Ya itu sedikit riskan lah untuk dibahas, tapi dalam konteks yang lebih global itu memang antara seperti yang dikatakan Bli Gus tadi, antara Palestina dan Israel dari beberapa usaha PBB untuk memberikan sebuah konferensi perjanjian sampai sekarang belum selesai berarti? Sampai sekarang masih belum selesai, dan yang terbaru itu Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah proposal perdamaian atau bahasa populernya namanya kesepakatan abad ini gitu. Bahasa populernya namanya kesepakatan abad ini, yang di dalamnya berisi klausul tentang memperbolehkan Israel melakukan aneksasi di wilayah barat pemukiman Yahudi dan di lembah Jordan gitu. Di wilayah Palestina itu? Iya, di sekitar wilayah Israel. Oh, ya walaupun sebenarnya saya nggak tahu tepatnya di mana karena di Indonesia aja belum habis saya kunjungi. Ya, saya juga belum kunjungi. Iya, kan masih jomblo, masih banyak waktu lah.
Jadi ini teman-teman, selain memang sebelah saya ini ahli sejarah, dia juga memang memiliki kekurangan. Jadi setiap orang tuh memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya mungkin belum memiliki pasangan ya. Bagi teman-teman yang memang belum memiliki pasangan juga seperti beliau, hubungilah di Instagram beliau ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana nih harapannya mungkin sebagai seorang sejarawan lah yang nantinya pasti ya kurang lebih bertugas untuk mencatat. Kalau kata Gus Febri itu kan modal penting dari seorang sejarawan itu adalah pulpen. Ya, jadi harapannya gimana sih sebagai seorang sejarawan yang nantinya kelak akan menulis sebuah catatan sejarah nih? Karena spirit dari bangsa kita itu kan menolak yang namanya kolonialisme. Ya, harapan sejarawan, soalnya harapan sejarawan ya lu konflik, gue nyatet gitu. Ya mungkin saya ingin juga bertanya kepada Gus, kalian share-share kepada teman-teman. Tapi teman-teman yang punya pertanyaan silakan komen di bawah, karena sangat seru sekali kalau memang bintang tamu yang satu ini menarik untuk memaparkan sebuah permasalahan. Nanti kita undang lagi dalam judul apapun, tema apapun. Siap Gus? Siap. Yang lebih tajam juga boleh. Resikonya kan tanggung sendiri nanti. Jadi begini Beli, posisi Indonesia dalam menyikapi Israel dan Palestina nih, apalagi kita punya semangat dan spirit untuk senantiasa untuk menjaga keterlibatan dunia. Itu kan ada di pembukaan kita tuh. Bagaimana tuh melihat konflik ini Indonesia ini, harapan bukan harapannya sih, pendapatnya lah sebagai mahasiswa sekaligus calon sejarawan nanti. Ya, kalau bagi saya sih posisi Indonesia sudah tegas, itu sudah ditegaskan oleh founding father kita Soekarno-Hatta yang menyatakan bahwa selama bangsa Palestina masih belum merdeka, sampai saat itu juga Indonesia mengutuk penjajahan yang dilakukan oleh Israel gitu. Saya kira founding father kita sudah mempertegas bagaimana posisi Indonesia dalam melihat konflik antara Palestina dan Israel. Namun yang harus menjadi perhatian saat ini, yang harus dilakukan pemerintahan saat ini adalah bagaimana agar konflik antara Palestina dan Israel ini harus segera didamaikan gitu, agar tidak kemudian mencegah terjadinya korban jiwa dan pelanggaran-pelanggaran HAM di antara kedua belah pihak gitu. Manuver internasional tentu harus dilakukan oleh Indonesia gitu. Terlebih Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan Amerika, dengan Inggris yang notabene dalam tanda kutip sedikit tidak mengakui Israel gitu. Lebih-lebih politik pun harus memang dilakukan. Terus lebih-lebih politik, jangan terus-terusan kerja gitu. Iya, lebih politik kan kerja juga sih. Iya, mikir lebih tepatnya. Oh iya, udah dah, terserah ini karena dia punya forum kan. Ya, tapi poinnya begitulah, Indonesia harus tegas kan. Jangan dikit-dikit buat RUU yang meresahkan masyarakat. Jangan dikit-dikit buat masyarakat demo. Sayangilah masyarakat. Kita punya spirit yang sangat humanis ya beliau, karena kita sangat tidak setuju yang namanya penjajahan dalam bentuk apapun. Nah, kepada pemimpin-pemimpin bangsa kita, ingat founding father kita seperti dikatakan Gus Febri, bahwa dulu Soekarno-Hatta sangat menolak yang namanya penjajahan, terutama di Palestina sampai saat ini ya. Jadi harus tegas. Jadi jangan, ya bangsa lain itu sudah mikirin gimana cara pergi ke bulan, gimana cara pergi ke matahari, bahkan Indonesia gimana cara mikirin dirinya biar ke Tuhan gitu kan. RUU inilah itulah, pilkada, pemilu. Ya udahlah, kita stop sampai sini, kita bersama-sama Bhinneka Tunggal Ika, katanya spiritnya gitu. Tapi masih ada banyak orang yang didiskriminasi. Ya, kita masih beruntung di Indonesia seperti ini beliau. Bagaimana kalau Indonesia itu posisinya seperti Palestina? Apakah kalian masih ribut soal agama? Kan enggak ya. Ya ginilah, tolong sebagai sejarawan kan, sekalipun sejarawan tugasnya mencatat, tapi harapannya kan jangan sampai terjadi hal yang buruk untuk kita catat. Betul. Ya. Sejarah itu tujuannya untuk membebaskan, bukan menjadi sebuah propaganda untuk menggebuk lawan politiknya gitu. Ya. Nah ini untuk sejarawan, ingat kata sejarawan. Saya bukan sejarawan, masih mahasiswa sejarah gitu. Kan banyak yang, kita kan sering dengar bahwa kata-kata adalah doa. Begitupun saya sering mendoakan beliau untuk cepat punya pasangan gitu. Ya udah, hubungin segera ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya mungkin seperti biasa beli di channel Praga Institute ini, saya ingin
minta 5 kata dari Bligus untuk pemirsa terkait dengan polemik yang ada antara Israel dan Palestina ini. 5 kata. Filosofinya ya Pancasila itu ada 5, rukun Islam itu ada 5, Panca Pandawa itu ada 5, istri ada 5. Kurang lebih saya minta 5 kata buat Bli untuk para penonton terkait dengan tema kita hari ini, antara konflik antara Palestina dan Israel. 5 kata. Ya, kalau Arya minta 5 kata, mungkin saya akan berikan lebih, karena sebagai seorang Indonesia yang di dalam konstitusinya ya mungkin merdeka itu aja lah. Sebenarnya kalimat-kalimat sih. Oke, memang kalau sejarawan tuh dibatasi 5 kata itu dia pusing. Karena untuk nulis satu buku segini tebalnya aja mungkin dia lebih enak untuk menulis segini daripada disuruh kasih 5 kata, karena inspirasi di kepala itu sangat banyak untuk dia tuangkan dalam sebuah buku. Jadi mungkin itu saja Bligus. Terima kasih, kopinya juga kita coba dulu lagi sekali. Seruput. Jadi tetap tunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan jangan lupa kalian terus update tentang berita-berita yang lebih hangat lagi, karena jika kalian ketinggalan berita, maka kalian akan ketinggalan dunia kalian sendiri. Terima kasih, salam Praga.